kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, kita lebih dulu mendengar firman Tuhan. Untuk itu kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di dalam bahasa Batak disebutkan, dungi dibongoti Yesus majoroi, dipabadi masiani akasi panggadis, nin nama madok nasida, natar surat do, bagas pertaniangan do bagacu, HP gabiliang padubuat dui di bahin hamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita semua telah tahu apa itu sebenarnya makna bait suci, bagas jorok, yaitu tempat kita untuk bersekutu, tempat kita untuk memuliakan Tuhan, tempat kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, tempat kita untuk memohon pengampunan dosa dari kehidupan kita. Ini adalah fungsi yang utama, adalah tempat kita bersekutu dengan Allah. Ini yang jelas Tuhan nyatakan ketika Allah memerintahkan Raja Salomo untuk membangun bait suci di Yerusalem. Dan ketika pentahbisan bait suci itu, jelas dinyatakan Allah tinggal dan bersemayam di dalam bait suci itu, melingkupi bait suci itu dengan roh dan kemuliaan Tuhan. Dan ini yang menarik bagi seluruh umat Israel masa itu, benar-benar mengakui bahwa bait suci itu adalah tempat bertemu, tempat bersekutu bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ketika kita membaca di dalam Injil Lukas ini, sebagaimana yang kita bacakan tadi, ketika Yesus memasuki Yerusalem akan tugas akhir menyelamatkan dunia ini, Yesus masuk ke bait suci dan Yesus melihat ada banyak di sana pedagang dan penukar-penukar uang. Melihat kondisi dan keadaan itu yang telah berubah dari tempat bersekutu memuliakan Tuhan sudah menjadi tempat penjual atau kita katakan pasar di sana. Yesus marah dan Yesus mengusir seluruh pedagang-pedagang dan penukar-penukar uang itu. Dan bahkan Yesus menyatakan, rumahku kamu jadikan menjadi sarang penyamun. Itu pernyataan yang keras. Itu artinya bahwa di dalam lingkungan gereja bait suci itu telah ada penyalahgunaan, ada penyelewengan, ada kuasa-kuasa, kepentingan-kepentingan pribadi dari pedagang dan penukar-penukar uang, dan mungkin ada kekuasaan-kekuasaan. Saudara-saudara, Yesus mau memurnikan. Yesus mau mengembalikan esensi dari bait suci itu menjadi rumah doa, bukan tempat untuk melaksanakan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan golongan, tetapi benar-benar di dalam tempatnya menjadi tempat yang kudus, tempat bersekutu dengan sukacita, ketenangan batin dari setiap orang yang datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Saudara-saudara, hal ini juga mungkin bisa terjadi
Dan mungkin banyak di dalam gereja kita saat ini, bahwa gereja bukan lagi dirasakan untuk bersekutu, bukan lagi dirasakan tempat memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi mungkin bahkan banyak orang yang tidak mau lagi datang ke gereja karena dilihat gereja itu sudah lari, bukan lagi tempat untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, hal ini yang mau kita perbaiki. Hal ini yang mau ditegur kepada kita, agar di setiap saat kita harus melihat bahwa gereja itu adalah rumah Tuhan, rumah doa untuk menyatakan kehidupan kita kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, maka melalui firman ini juga Yesus lebih jauh menyatakan bahwa bukan hanya gereja, tetapi setiap orang, setiap pribadi, jemaat, penatua, pengurus gereja mau dinyatakan bahwa tubuh kita adalah rumah doa. Karena tubuh kita adalah bait suci, Roh Kudus tinggal bersemayam di dalam diri kita. Maka untuk itu, yang pertama sekali kita harus membaharui diri kita, menyucikan diri kita, selalu mengingat dan mempercayai bahwa tubuh kita adalah roh, adalah bait Allah, tempat suci, tempat Roh Kudus tinggal ada di dalam hati kita. Maka jauhkanlah pikiran-pikiran negatif, kepentingan-kepentingan pribadi, jauhkanlah keserakahan, jauhkanlah. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.